Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohiba, NPM 1721514149. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bahasa yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis. Ada 3 pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis yang saya ambil. Di sini ada dari Sumarmo tahun 1993, mengatakan bahwa pemecahan masalah merupakan jantungnya matematika. Sedangkan kemampuan matematis seseorang termasuk siswa secara umum dapat digambarkan berdasarkan kemampuannya dalam memecahkan masalah matematika. Ada menurut Hasselbalch atau Hassana tahun 2017 halaman 288, problem solving is a directional thinking to find directly a solution to way out of a specific problem, yang berarti pemecahan masalah adalah pemikiran terarah untuk menemukan secara langsung solusi terhadap atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menurut Les and Jaworski tahun 2013, pemecahan masalah matematika adalah proses menafsirkan situasi matematis yang biasanya melibatkan beberapa siklus berulang, mengungkapkan, menguji, dan merevisi interpretasi matematika dan masalah matematika, mengintegrasikan, modifikasi, merevisi, atau memperbaiki kelompok konsep-konsep matematika dari berbagai topik dalam maupun luar matematika. Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan kemampuan pemecahan masalah matematis atau problem solving adalah suatu proses di mana siswa menemukan kombinasi dan aturan-aturan yang dipelajari sebelumnya untuk dapat dipakai dalam upaya pemecahan masalah tertentu. Yang kedua ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. Adapun indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Sumarmo tahun 2013 yaitu 1. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur. Yang kedua yaitu membuat model matematika. Yang ketiga menerapkan strategi menyelesaikan masalah dalam atau di luar matematika. Yang keempat yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan hasil. Yang kelima ada menyelesaikan model matematika dan masalah nyata. Dan yang keenam yaitu menggunakan matematika secara bermakna. Adapun tahap pemecahan masalah menurut Polya yaitu di sini ada tahapan dan indikator. Untuk tahapan yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, di sini indikatornya itu siswa mampu menuliskan atau menyebutkan informasi yang diberikan dari pertanyaan yang diajukan. Untuk tahapan yang kedua yaitu merencanakan pemecahan. Di sini indikatornya siswa memiliki rencana pemecahan masalah dengan membuat model matematika dan memilih suatu strategi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, melakukan rencana pemecahan. Indikator yang terdapat dalam tahapan yang ketiga yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah dengan strategi yang ia gunakan dengan hasil yang benar. Untuk tahapan yang keempat yaitu memeriksa kembali pemecahan. Indikatornya di sini siswa mampu memeriksa kebenaran hasil dari jawaban yang telah ia cari dalam pemecahan masalah. Untuk yang kedua yaitu ada pengertian kemandirian belajar. Nah, untuk pengertian yang pertama dijelaskan oleh Zimmerman atau Muntadi D. dan Sukirwan tahun 2017 halaman 5 bahwa kemandirian belajar atau self-regulated learning merupakan suatu proses pembelajaran di mana peserta didik menggunakan keterampilan pengaturan diri atau self-regulatory seperti penilaian diri, self-direction, pengontrolan, atau controlling dan penyesuaian atau adjusting dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Lilith dan kawan-kawan dalam Jumai Saroh dan kawan-kawan tahun 2014 halaman 158, kemandirian belajar adalah suatu keterampilan belajar yang dalam proses individu didorong, dikendalikan, dan dinilai oleh diri individu itu sendiri.
Dengan demikian, kemandirian belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan di mana individu pembelajar memiliki kemandirian dalam merencanakan sendiri program belajarnya yang didasarkan pada hasil belajar dan proses sebelumnya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kemandirian belajar. Menurut Anton Soekarno pada tahun 1989 halaman 64 menyebutkan ciri-ciri kemandirian belajar merupakan sebagai berikut. 1. Siswa merencanakan dan memilih kegiatan belajar sendiri. Yang kedua, siswa berinisiatif dan memacu diri untuk belajar secara terus-menerus. Yang ketiga, siswa dituntut bertanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, siswa belajar secara kritis, logis, dan penuh keterbukaan. Dan yang kelima, siswa belajar dengan penuh percaya diri. Nah, di sini ada faktor-faktor kemandirian belajar. Menurut Muhammad Nur Syam tahun 1999, ada dua faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini ada beberapa faktor internal tumbuhnya kemandirian belajar yang terpancar dalam fenomena antara lain. Yang pertama, sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dipercayakan dan ditugaskan. Yang kedua yaitu kesadaran hak dan kewajiban siswa, disiplin moral yaitu budi pekerti yang menjadi tingkah laku. Yang ketiga yaitu kedewasaan diri, mulai konsep diri, motivasi sampai berkembangnya pikiran, karsa, cipta, dan karya. Yang keempat yaitu kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani, rohani, dan makanan sehat, kebersihan, dan olahraga. Yang kelima yaitu disiplin diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, sadar hak dan kewajiban, kesehatan, keselamatan lalu lintas, menghormati orang lain dan melaksanakan kewajiban. Nah, di sini setelah saya jelaskan tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuhnya kemandirian belajar dari dalam diri seseorang, yaitu potensi jasmani rohani, yaitu tubuh yang sehat dan kuat, lingkungan hidup dan sumber daya alam, sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban yang mandiri, kondisi dan suasana keharmonisan dalam dinamika positif atau negatif sebagai peluang dan tantangan meliputi tatanan budaya dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengukuran kemandirian belajar. Pengukuran kemandirian belajar pada penelitian ini berdasarkan pada faktor internal atau dari dalam diri siswa, yaitu percaya diri, disiplin, motivasi, inisiatif, dan tanggung jawab. Karena di sini R hitung lebih besar daripada R tabel atau 0,85 lebih besar daripada 0,195, maka terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa. Nah, di sini ada kesimpulan dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, kesimpulannya yaitu sesuai dengan tujuan penelitian dan berdasarkan hasil penelitian diperoleh, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa calon guru program studi pendidikan matematika. Artinya, semakin tinggi kemandirian belajar seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan pemecahan masalah matematis seseorang. Yang kedua yaitu kontribusi kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa calon guru program studi pendidikan matematika positif dan kuat atau baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.